Iya, welcome Virgo. Ya, welcome Virgo di Lentera Intuitif ini untuk readingan awal tahun, awal Januari 2026. Virgo, kalian memulai tahun ini dengan perasaan mellow melankolis. Aku nggak tahu kenapa. Ya, aku udah agak lama gitu apa sih melontotin ini Page of Cups. Oh, Page of Cups ya. Kayak awal tahun kok udah mellow ya, awal tahun kok udah melankolis. Aku nggak tahu apa yang kenapa kenapa jadi melankolis begini. Mungkin eh, kalian tidak seoptimis itu menghadapi tahun 2026 ini. Kayak belum apa-apa, mungkin kalian udah ngerasa putus asa aja atau belum apa-apa. Kalian udah ngerasa ini kayaknya berat nih ke depannya. Ya bisa begitu mungkin, atau mungkin di tahun sebelumnya malah yang dimana tahun 2025 kemarin ini rasanya berat banget buat kalian lewatin. Makanya kayak kalian tuh udah keburu capek gitu, kayak oh, udah ganti tahun nih, ya udah deh kuy, kayak gitu. Kayak padahal kaliannya sendiri udah emotionally udah nggak punya tenaga lagi, kayak gitu. Kayak secara emosional kalian udah lelah, udah capek, tapi kalian tetap maju gitu, tetap harus ya udah, uh, udah ganti tahun ya 2026 kayak gitu. Dan aku nggak tahu ya, tapi kalau kalian udah ngadepin hal yang berat kayak gitu, kayak hal yang sulit yang bikin kalian ngedown banget gitu di tahun yang lalu, tapi kalian tetap mutusin buat terus maju. Apalagi kalau sebenarnya yang bikin kalian mellow adalah kalian ngerasa tahun ini tuh bakal berasa berat banget ke depannya, bakal bakal kayak dari jauh-jauh hari tuh udah kecium gitu ujiannya bakal seberat apa ke depannya gitu, tapi kalian tetap melangkah maju. Wah, itu aku salut banget sih sama kalian. Itu harus diakui, itu berani banget sih kalian mau mau terus melangkah kayak gitu walaupun tahu kerasanya berat gitu. Oke, aduh, makin 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 gimana ya aku bilangnya. Oke. Crossing the reading, ngalangin Page of Cups-nya itu kita punya Three of Swords. Aduh, udah mellow terus ditambah dengan udah mellow ditambah dengan sakit hati. Ya kelihatan kan dia kayak megangin apa ya, megangin dada sebelah kirinya gitu, kayak dia nutupin hatinya dari ketusuk si tiga pedang itu yang semuanya ngarah ke hatinya gitu. Dia nggak mau apa ya, mungkin eh, itu juga kali ya moodnya kalian untuk melangkah maju ke depan. Ya, kalian berani tapi nggak berarti kalian bisa begitu saja tersakiti lagi gitu, ngerti gak sih? Kalian berani, kalian terus maju, tapi di saat yang sama kalian juga nggak pengen tersakiti lagi, ngerti kan? Makanya kalian tetap maju dengan lebih apa ya, dengan lebih hati-hati mungkin, dengan lebih pertimbangan bisa jadi kedepannya kalian kerasa banget nih bakal lebih hati-hatinya nih, bakal apa ya, bakal kayak kayak jalan sambil bawa barang pecah belah gitu, atau jalan sambil bawa hal yang ya fragile kayak gitu. Dalam hal ini yang pecah belah kayaknya hati kalian. Aduh, nggak mau bantu ya, sorry. Iya, yeah. Oke. Okay. Root of the readingnya ada Knight of Cups, pas energinya ada Two of Coins. Oke, okay, aku bahas dari Two of Coins dulu kali ya. Ada dua ketemu tiga, sebelumnya dua, terus sekarang jadi tiga. Sebelumnya mungkin ada hal yang apa ya, aku kerasa banget ada hal yang coba kalian balance, ada hal yang coba kalian seimbangkan, ada hal yang coba kalian pertahankan di situ. Ya, kalian pertahanin baik-baik, kalian coba kayak apa ya, kayak biar balance gitu, kayak pokoknya ini nggak boleh jatuh si dua hal ini. Kalian bener-bener pengen nge-keep dua hal ini tetap ada di situ. Tapi setelah kalian coba, setelah kalian mati-matian menjaga keseimbangan itu, akhirnya kayaknya iya jatuh juga deh. Ngerti gak sih? Kayak mungkin contohnya kayak kalian yang selama ini
berusaha untuk ngejaga keseimbangan work life balance kalian pengen tetap kerja tapi kalian juga pengen tetap ngejaga apa sih hubungan kehidupan pribadi kalian tetap balance gitu antara si kerja dan urusan dan kehidupan pribadinya. Semakin apa ya kayak gitu kayak setahun 2 tahun oke lah, 3 tahun 4 tahun kayak, tapi kalau gini terus apalagi dengan beban kerja yang mungkin bertambah atau mungkin di rumah kalian ya mungkin beban kerjanya nggak bertambah tapi di rumah kalian banyak masalahnya makin banyak kayak gitu, itu juga kan jadi nggak balance ya. Tadinya udah kalian jaga nih supaya kerjaan sama kehidupan pribadinya balance gitu, tapi kalau kerjaannya makin berat jadinya makin turun dong. Iya, yeah, kerjaannya makin berat ya ntar diiringi lagi kerjaannya makin berat terus di balance lagi ya urusan rumahnya juga makin berat nih. Nah balance sih emang, nah gitu aja terus kayak urusan rumahnya makin berat kerjaannya makin berat kayak gitu. Ngerti gak sih arahnya aku mau kemana? Ya pada akhirnya kan si keseimbangan itu emang tetap balance tapi dua-duanya bakal buyar. Tetap aja tetap bakal ambruk juga kalian dengan segala tekanan itu. Mungkin kalau ngelihat Knight of Cups di sini mungkin salah satu yang bikin keseimbangan itu buyar gitu, yang bikin kalian sampai capek secara emosional. Aku ngerasa ada perasaan yang kalian pendem deh. Iya, ada perasaan yang nggak kalian ungkapkan dengan baik atau kalian nggak nemu nih caranya supaya kalian bisa mengekspresikan perasaan kalian yang mungkin ada rasa frustasinya, ada rasa gondoknya, ada rasa kecewanya. Itu yang tidak terekspresikan dengan baik, makanya jadi apa ya? Jadi buyar semuanya. Apa yang coba kalian jaga, apa yang coba kalian apa ya? Simpan baik-baik, ya malah dua-duanya hilang. Ya, 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 ya kayak yang tadi ku bilang tuh. Ya kalau kerjaannya doang yang bubar jalan, lah ini sama kehidupan pribadi kalian juga bubar jalan dua-duanya kayak gitu. Padahal kan niatnya pengen nyari balance ya, tapi kan justru karena nyari balance itu kadang kalau kitanya terlalu keras kepala, ingin menjaga keduanya di apa ya, ingin menjaga keduanya, kita malah jadi kehilangan keduanya. Padahal bisa aja kita nyelamatin salah satunya di situ. Nggak tahu ya, mungkin kali ya aku juga baru kepikiran sekarang sih. Kayak ngelihat Two of Coins ini kenapa harus dua-duanya bubar jalan? Mungkin masih ada satu satu hal yang mungkin itu juga asal dari apa ya sakit hatinya kalian di situ. Mungkin kalian di sini di titik ini apalagi mikir kalau iya kalau dulu gue bisa milih kayaknya gue akan sesakit ini deh kayak gitu. Ya, yeah, Crowning Dreading punya Six of Cups, future energinya ada The Star. Crowning Dreadingnya kerasa banget tuh rasa kecewanya, penyesalannya, atau mungkin harus aku utarakan, harus aku ucapkan dengan lebih positif kali ya. Mungkin kalian ngerasa kalau apa ya, kalian masih ingin mengulang masa itu. Ya agak kedengeran aneh mungkin aku bilang gitu. Bukan menyesal dalam artian ini harusnya aku bisa lakuin lebih baik, enggak sih kayaknya. Mungkin iya juga kalian ngerasa kalau aku ngelakuin ini mungkin endingnya bakal lebih baik. Cuma yang jelas fokusnya itu nggak di masa ini gitu. Fokusnya malah di masa lalu yang udah bubar jalan itu, yang udah buyar itu. Ya bisa jadi dalam proses buyarnya itu ada hal yang hilang yang belum bisa kalian temuin lagi kayak gitu. Mungkin kerjaannya dulu sebenarnya kerjaannya baik gitu, kerjaannya decent, kalian dibayar dengan layak, dan kerjaannya juga kalian bisa menguasai gitu, nggak berat-berat amat. Tapi karena kalian harus ngejaga dengan kehidupan pribadinya kalian, si urusan kerjaan ini malah jadi kebawa-bawa bubar gitu, kebawa-bawa buyar. Mungkin ada perasaan kalau dulu gue bisa lebih fokus sama ngurusin kerjaan aja deh tuh dulu kayak gitu, atau ngurusin urusan rumah aja deh dulu gitu. Jadinya kan gak akan buyar dua-duanya kayak gini gitu. Si penyesalannya tuh di situ. Jadi mungkin ada masa apa ya introspeksi, tapi bukan introspeksi yang bener-bener mikir gitu sih. Ini lebih ke apa ya bernostalgia kali.
Soalnya ada yang tadi ku bilang tuh, si frustasinya, yang gondoknya atau perasaan negatif yang selama ini kalian tekan, akhirnya kebuka nih semuanya. Kayak segala emosi negatifnya itu harus mau gak mau di titik ini kalian hadepin. Dan di balik semua emosi negatif yang akhirnya kebuka itu, ada emosi positif juga yang akhirnya kalian lihat lagi. Kalian jadi sadar kalau walaupun dulu kalian, ya walaupun dulu kalian kerjanya berat atau walaupun dulu kalian banyak masalahnya, tapi juga ada happy-nya juga loh, kayak gitu. Dan happy-nya itu yang bikin kalian akhirnya bisa apa ya, bisa berprasangka baik lagi terhadap hidup. Aduh, berprasangka baik maksudnya bisa bermimpi lagi, bisa hopeful lagi, bisa nemuin harapan-harapan baru lagi. Kalau seenggaknya gitu, kalau yang kemarin aku udah kacau banget gitu, udah buyar, udah bubar jalan gitu, udah nggak bisa ketemu lagi. Kedepannya aku bakal coba jadi jadi pribadi yang lebih baik deh, supaya hal yang sama nggak akan terulang lagi. Atau kedepannya semoga bisa ketemu hal yang sama lagi deh, kayak gitu. Bisa nemuin tempat kerja yang nyaman lagi deh, kayak gitu. Atau kedepannya keluarganya bisa lebih apa ya, bisa lebih akur lagi deh masalahnya. Kalau kedepannya kita ketemu masalah yang sama, bisa lebih mudah gitu nyelesainnya, lebih berprasangka baik gitu. Kedepannya bakal lebih baik deh pokoknya. Walaupun kaliannya sendiri sekarang lagi mellow, sekarang lagi apa ya, lagi kecewa, lagi banyak kecewanya, lagi sakit lah hatinya, kayak gitu. Tapi ini bukan sakit hati yang bikin kalian putus asa sih. Kayak yang tadi ku bilang, kalian mellow, kalian baper, ya baper in a mellow way. Kalian lagi mellow, kalian lagi melankolis, tapi kalian tetap tetap maju tuh, tetap ada harapan kalau kedepannya bakal lebih baik nih. Gak apa-apa yang kemarin, eh, gak usah disesali, gak usah terlalu jadi beban pikiran. Iya, posisi kalian sebagai penanya di sini ada the world sama environmentnya, ada king of sword. Nah ini nih yang tadi aku bilang, Three of Sword-nya ini, si apa ya, si luka hati ini akhirnya jadi introspeksi. Yang bikin kalian luka itu yang pada akhirnya yang mengajari kalian untuk jadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baiknya ada di King of Sword. Mungkin juga apa sih, kebijaksanaan itu juga nggak tiba-tiba muncul di benak kalian gitu. Nggak tiba-tiba kalian semalam galau terus ke bawah tidur, bangun tidur kalian mendadak jadi bijak kayak gitu, nggak. Mungkin itu kebijaksanaan yang di apa ya, yang ditunjukkan atau yang harus kalian dapetin dari lingkungan sekitar kalian. Soalnya biasanya orang kalau lagi mellow, lagi melankolis gitu, mereka terlalu self-centered gitu, terlalu berfokus pada kegalauannya sendiri. Kalau dia mau lebih apa ya, lebih grounded, bukan grounded, kalau lebih melihat sekitar orang-orang sekitarnya atau situasi sekitarnya, biasanya itu bisa jadi lebih apa ya, lebih mencerahkan. Dalam artian introspeksi pun, kalau introspeksinya nggak dengan pemikiran yang jernih, malah kadang jadi self defeating gitu. Jadi apa ya, jadi malah kita jadi menghakimi diri kita sendiri gitu. Kita tetap harus bisa fair sama diri kita sendiri. Mungkin saat ini kamu lagi menghukum diri kamu karena kekecewaan yang kamu udah lewatin, tapi di luar sana mungkin teman-teman kamu justru yang ngingetin kalau kamu tuh udah gini loh, kamu tuh apa ya, udah ngelewatin ini loh, kamu tuh hebat loh, kayak gitu. Justru kebijaksanaannya datang atau diingatkan oleh orang-orang sekitar kalian. Ya pada akhirnya kan kesalahan yang kita bikin tujuannya kan buat bikin kita bisa lebih bijak lagi kan menyikapi hidup ke depannya. Bukan malah bikin kita stuck, bukan malah bikin kita jadi apa ya, kecewa, bikin kita jadi sakit hati doang kan. Agak rugi bukan kalau kalau semua kesalahan, semua itu apa ya, semua kekecewaan itu cuma jadi sakit hati doang, nggak bikin kita jadi lebih bijak. Nah di sini King of Sword-nya kebijaksanaan yang kalian dapat lewat kekecewaan itu. Dan posisi kalian sebagai penanya ada di the world. Ini kalian yang ada di titik
pamungkas. Aduh, ya akhirnya aku nemu titik pamungkasnya kalian. Pamungkas dalam artian kalian udah menutup bab kekecewaan kalian di tahun lalu. Kalian udah siap memulai bab baru, makanya ada apa ya, ada compression di sini, ada the world. Oke deh, buku apa ya, bab kekecewaan kalian berakhir, beres di tahun kemarin. Sekarang kalian mulai dengan apa ya, dengan buku yang baru, dengan bab yang baru. Dan kalau ngomongin soal bab yang baru, buku yang baru, kemungkinannya masih luas nih, kemungkinannya nggak terbatas. Jadi apa ya, ya kayak The Star ini, karena kemungkinannya luas, nggak terbatas, segala hal bisa jadi mungkin. Kalau segala halnya bisa jadi mungkin, kenapa kita nggak berpikir soal hal-hal yang baik aja nggak sih ke depannya, kayak gitu. Makanya ada The Star di sini kan, tadi dia harapan-harapan baik gitu kan, wish fulfillment, ya kita berharap aja yang terbaik buat ke depannya. Oke, outcome-nya ada Queen of Swords, hopes and fear-nya ada The Temperance. Temperance ini proses, apa sih, proses alkimianya kamu ditempa jadi pribadi yang lebih baik lewat apa ya, lewat kekecewaan ini, lewat masa sulit ini. Jadi nggak yang apa ya, kalau ngelihat Temperance mungkin dia kayak uh, iya betul, ada balance, ada combining elements. Mungkin dari yang kalian apa ya, dari yang kalian ngerasa udah hancur di masa lalu, sebenarnya nggak hancur-hancur banget sih. Sebenarnya emang prosesnya aja harus jadi berantakan kayak gitu. Kalau kalian jalanin lagi ke depannya, bakal kelihatan tuh, oh kemarin hal ini harus berantakan biar aku bisa bikin ini gitu. Ngerti gak sih? Iya kan, kayak bikin kue atau bikin apapun kan, si adonan awalnya bakal kelihatan kayak nggak berbentuk gitu kan. Terus kalau tiba-tiba karena ngelihat adonannya atau prosesnya berantakan kayak gitu, prosesnya acak-acakan, terus kita jadi kecewa gitu, ah ini gue gagal deh kayaknya bikin kue. Ya kan belum selesai, ngerti gak sih? Belum masuk temperance gitu, belum masuk oven kuenya. Kita tahu dia udah gagal dari mana kalau belum dimasukin ke oven. Cuma karena ngelihat wujud adonannya doang yang berantakan kayak gitu, nggak karuan. Tapi nggak tahu sih, beberapa kue emang ada begitu sih. Iya. Yeah. Cuma kan rasanya kan kita nggak tahu. Begitu dia udah mateng adonannya, kita nggak tahu rasanya kayak gimana. Jadi emang prosesnya mungkin harus begitu. Lewatin aja nggak apa-apa. Dan Queen of Swords ini juga dia kayak pairingnya dari King of Swords gitu. Kalau King of Swords dia terkenal dengan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan, Queen of Swords juga bijak, cuma dia bisa lebih introspektif bijaknya. Dia bisa ngelihat dirinya dan apa yang sudah dia lakukan lewat kacamata yang lebih objektif. Mungkin sebelumnya kalau ngeliat Three of Swords di sini, kalian ngejudge diri kalian terlalu keras. Mungkin kalian cuma ngelihat kegagalannya aja yang udah kalian lakuin. Tapi Queen of Swords enggak, Queen of Swords dia fair orangnya. Kalau dia ngelihat ini apa sih, kalau dia ngelihat ini salah, ya dia bilang salah. Kalau dia lihat ini bener, udah bener prosesnya kayak gini, ya udah dia bilang bener. Mungkin kamu juga harus lebih fair lagi ngelihat diri kamu. Oke, iya mungkin sebelumnya kamu bikin kesalahan, tapi tolong jangan kesalahannya aja yang kamu lihat. Hal yang benernya yang udah kamu lakuin di masa lalu, apalagi itu juga harus kamu akuin. Oh iya, gue udah bener nih ngelakuin ini. Dan kalau kesalahan kamu aja kamu menghukum diri kamu seberat itu, untuk tiap hal yang udah kamu lakuin dengan benar juga harusnya kamu ngasih reward ke diri kamu sendiri. Seenggaknya kamu apa ya, kalau udah bener ya nggak perlu sekeras itu juga kan ngehukum diri kalian. Toh kalian juga ada benernya kan, e, kemarin-kemarin gak cuma salahnya doang, kayak gitu. e, Virgo ya, yeah, tuh kan, kasih kan. Jadi aku lupa sekarang aku ada di zodiak yang mana. Gitu kali ya Virgo, buat readingan kalian kali ini. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.